Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Erlangga Kuntarto dari kelas 05 TPLP 038. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek yang saya telah buat, yaitu pendeteksi harga saham Indonesia. Yang pertama itu ada latar belakang. Yang pertama, yaitu ada pergerakan harga saham sangat fluktuatif dan sangat sulit diprediksi. Yang kedua, investor membutuhkan alat bantu untuk menganalisis tren harga saham. Yang ketiga, pemanfaatan data historis dan machine learning dapat membantu pengambilan keputusan. Selanjutnya ada tujuan proyek. Yang pertama, membangun sistem pendeteksi atau prediksi harga saham Indonesia. Yang kedua, menganalisis pola pergerakan harga saham berdasarkan data historisnya. Terus yang ketiga, memberikan gambaran tren harga saham untuk membantu investor. Selanjutnya, data yang digunakan yaitu ada data historis harga saham Indonesia, atributnya open, high, low, close, and volume. Terus selanjutnya sumber datanya yaitu ada di Yahoo Finance atau API saham. Metodologi yang saya ambil yaitu pengambilan data saham, processing data atau cleaning dan normalisasi. Terus yang ketiga, pemodelan menggunakan algoritma machine learning. Yang keempat, evaluasi hasil prediksi. Selanjutnya model atau algoritmanya. Yang pertama, saya mengambil model time series analysis atau biasa dipanggil analisis deret waktu. Analisis deret waktu itu adalah metode statistik untuk menganalisis data yang direkam secara berurutan dalam interval waktu tertentu, yaitu ada harian, bulanan, tahunan, dan lain-lain. Selanjutnya, algoritma machine learning yang saya ambil yaitu misalnya LSTM. LSTM adalah sejenis recruitment neural network khusus yang dirancang untuk mengatasi masalah vanishing gradient. Pada RNN tradisional, LSTM dapat mengingat informasi jangka panjang dalam data sekuensial hingga sangat cocok untuk time series forecasting. Selanjutnya hasil, yaitu yang pertama, model mampu mendeteksi tren pergerakan harga saham. Yang kedua, visualisasi grafik harga, aktual, dan prediksi. Yang ketiga, hasil dapat digunakan sebagai referensi analisis. Kesimpulannya, yaitu pendekatan machine learning dapat digunakan untuk analisis saham. Yang kedua, model membantu memahami pola pergerakan harga. Yang ketiga, prediksi bukan jaminan keuntungan, namun sebagai alat bantu. Pengembangan lanjutannya, yaitu yang pertama menambahkan lebih banyak data dan fitur. Yang kedua, mencoba algoritma lain untuk meningkatkan akurasi. Yang ketiga, mengembangkan sistem berbasis web atau aplikasi. Mungkin selanjutnya kita langsung ke proyeknya. Selanjutnya kita lanjut ke proyek yang telah saya buat, yaitu mendeteksi harga saham Indonesia. Sebelumnya mohon maaf Bapak Farizi, sebagai dosen pembimbing di sini saya izin mengasih tanda seperti ini agar teman-teman bisa belajar bareng gitu. Di sini pertama kita harus instalasi library dulu. Apa aja yang diperlukan untuk kita mendeteksi harga saham di Indonesia, yaitu di sini kodenya pip install YFinance itu agar kita bisa memasukkan data-data si saham tersebut. Terus selanjutnya di sini untuk tampilan kita lebih baik, kita perlu namanya style use atau di bawahnya ini PLT Arsip Params, yaitu untuk tampilan kita lebih akurat, bisa dibilang lebih akurat atau ya seperti itu, sebenarnya lebih akurat atau enggak kita lebih baik gitu. Terus selanjutnya di sini kita mengambil data saham di Indonesia. Di sini kita ambil data sahamnya dari Yahoo Finance. Di sini stoknya bbcajk.jk untuk BBCA di Bursa Efek Indonesia. Nah, di sini kenapa bbca.jk? Nah, di sini .jk itu untuk saham Indonesia tertentu. Jadi jika kita mengambil sahamnya di luar, yaitu bukan JK tentunya, karena kita ngambil saham Indonesia, yaitu .jk. Terus selanjutnya kita perlu download data dulu nih. Kita perlu download data
data saham tersebut, yaitu stock EF, download, stock code, start date, and end date, progress baru false. Di sini tidak ada data code. Terus selanjutnya di if instance ini yaitu untuk seperti yang saya tandai untuk handle multi index. Terus selanjutnya di bawahnya ini kita perlu metrik atau ticker gitu. Jadi untuk kita mengetahui open, high, low, close, dan volumenya. Terus yang di bawahnya ini untuk menghapus kolom indeks yang kurang, contohnya yang kurang tepat lah. Terus selanjutnya yang di sini untuk standardize itu supaya standardize itu supaya untuk mengetahui stoknya. Nah, selanjutnya buat close yaitu stop loss-nya itu misalnya penutupnya, bukan penutup sih, tutupnya harga saham tersebut, atau bisa dibilang akhir harga saham tersebut. Terus selanjutnya di sini ada ensure close column access after all processing. Jadi di sini dia untuk menampilkan sebuah kolom yang sudah data saham semua tersebut diproses begitu. Selanjutnya ini contoh penggunaannya, and that time now, yaitu data waktunya. Di sini data waktunya yaitu kita ambil di 5 tahun data harga saham tersebut, yaitu di sini kita bisa ngodingnya days sama dengan 365 hari, karena 1 tahun itu 365 hari. Terus selanjutnya ada daftar kode saham blue chip Indonesia. Di sini ada banyak kode saham, ada Bank Sentral Asia, ada Bank Rakyat Indonesia, ada Telkom Indonesia, ada Astra Internasional, dan lain-lain di sini. Nah, selanjutnya kita harus pilih saham yang akan kita analisis. Contohnya di sini kita ambil BBCA. Jadi kalian kalau ingin mengganti dengan harga saham yang lain juga atau saham yang lain itu juga nggak masalah, tinggal diganti aja di sini. Karena kita di sini mengecek BBCA, kita langsung lanjut. Di sini untuk menampilkan data, di sini ada outputnya. Di sini 5 data teratasnya untuk outputnya di sini kita bisa lihat sama-sama. Selanjutnya ada visualisasi stok data, yaitu untuk visualisasi data saham. Di sini kita perlu buat salinan agar tidak yang originalnya itu tidak berubah. Kita butuh salinan. Itu di sini kita bisa ketik df sama dengan data.copy. Selanjutnya di sini yaitu multi handling untuk kita mengetahui stok data yang bukan original, yang kita visualisasikan yaitu ketika data sahamnya berubah namun tidak mengubah data saham yang original, yaitu di mana di sini kita perlu harga penutupan saham, terus ada volume perdagangan, ada moving average, yaitu ada return harian, terus ada juga volatilitas. Volatilitas itu untuk kita ngetahuin berapa jarak harga saham hari per harinya gitu. Terus kemudian
can read 30 hari terakhir hanya jika ada data HLC. Nah, di sini. Terus pastikan ada data OHLC-nya. Kemudian siapkan data 30 hari terakhir. Sini open, high, low, close. Jangan lupa. Biar kita tahu nih open dari hari segini berapa, high-nya berapa, low-nya berapa, close-nya berapa. Terus selanjutnya ada reset index dan konferensi tanggal, di mana di sini kita bisa melihat tanggal berapa ketika si saham itu melunjuk atau turun. Selanjutnya kita perlu buat candlestick dulu di sini. Kita buat candlestick di sini. Terus format tanggalnya years, Monday. Terus selanjutnya jika tidak ada data HLC, kita buat plot alternatif seperti ini. Kita buat plot alternatif seperti ini. Oke. Selanjutnya di sini kita membuat fitur tambahan untuk prediksinya nih. Kita buat fitur tambahan. Di sini kita buat salinan data lagi nih. Kita buat salinan data lagi seperti yang tadi. Terus yang beda nih di sini. Pastikan data kolom itu tutup atau close. Jadi kita bisa melihat TensorFlow-nya. Terus di mana di sini kita perlu ada target variabel atau bisa dibilang seperti ini harga besoknya. Terus yang kedua return harian lagi. Yang ketiga moving average. Yang keempat RSI atau biasa relative strength index. Terus di sini Bollinger Bands yaitu untuk menghitung Bollinger-nya berapa. Terus MACD. Terus yang ketujuh itu ada volume based future atau bisa dibilang jika tidak ada kolom. Jika tidak kolom kita bisa hindari division by zero. Di sini price momentumnya yaitu harga momennya berapa, yaitu di sini nah di sini harga momentumnya misalnya 5, 10, 20 bisa diubah, di sini bisa diubah. Lalu price rates of change-nya nih. Price rate of change-nya di sini 5, 10, 20 tadi seperti sama. Yaitu target, bisa dibilang harga targetnya. Lalu selanjutnya average to range. Hanya jika ada high dan low-nya. Nih, sengaja sebelumnya sengaja saya kasih seperti ini agar teman-teman mengetahui dan juga bisa belajar bareng-bareng gitu. Lalu selanjutnya kita gabungan ketiga nilai nih. Ada HL, HC, dan LC. Yaitu bisa disebut high low, high close, dan low close. Lalu kita ambil maksimumnya nih di setiap barisnya berapa. Kita ambil maksimumnya di setiap baris. Yaitu ada di sini ada kolom high atau low. Jika tidak ditemukan berarti melewati ATR. Berarti nanti jika kita tidak menemukan high on low, high atau low, berarti kita tidak perlu ATR. Ini seperti ini. Berarti ini tidak perlu. Lalu support resistance sederhana. Supportnya berapakah? Resistensinya berapa? Price to supportnya berapa? Dan price to resistance-nya berapa? Yaitu di sini juga selanjutnya ada volatilitas seperti yang saya tadi dijelaskan. Volatilitas yaitu ada day of week dan months. Jika indeks adalah date time, yaitu hari ke waktu ke hari
day of week dan months itu hari, waktu, dan bulannya. Saya ada of week-nya, day of week. Sini ada months, ada quarter di sini. Terus selanjutnya ada like fitur harga sebelumnya berapa nih. Kita harus ketika kita mau analisis nih, kita harus mengetahui harga sebelumnya dulu nih. Harga sebelumnya berapa? Makanya di sini saya taruhin harga sebelumnya. Lalu moving average crossover signal di sini. Lalu ada RSI signal, ada Bollinger Band signal, ada Mach signal. Di sini saya akan menjelaskan signal itu untuk sinyalnya. Sinyal di mana si tensor flow-nya itu ngebentuk gitu. Jadi kita bisa tahu nih ketika kita analisis signalnya ini kemana gitu. Lalu selanjutnya ada Nance values, yaitu membersihkan data NaN yang seperti tadi di atas untuk membersihkan data-data. Lalu jika masih ada data NaN, isi dengan main atau median. Jika tidak ada, berarti tidak usah. Terus selanjutnya hapus baris yang masih memiliki NaN jika ada. Ini jika ada. Lalu selanjutnya di sini from scale processing import, yaitu untuk processing. Ini untuk processing saja sama untuk modelnya. Lalu di sini kita harus mempersiapkan data dulu nih untuk model LSTM-nya di sini. Karena saya menggunakan metode LSTM, di sini kita harus mempersiapkan datanya dulu. Lalu selanjutnya kita harus menormalisasikan datanya dulu nih. Menormalisasi datanya, terus fitur, target, dan membuat sequence untuk LSTM. Terus split datanya di sini 80% try dan 20% tes. Seperti ini. Lalu value kita harus pilih fitur yang akan kita gunakan. Misalnya, saya di sini menggunakan fitur close, MA20, MA50, RSI, MACD, volume ratio, ATR, dan momentum. Terus kita harus panggil fungsi dulu nih, fungsi create fiturnya untuk mendapatkan fitur data. Kita harus memanggil fungsinya dulu nih, fungsi fiturnya dulu agar kita mendapatkan data tersebut. Lalu pastikan semua kolom ada. Jika semua kolom tidak ada, berarti kita ulang lagi dari yang di atas tadi. Ketika sudah ada, pastikan semua kolom sudah ada, baru di sini membuat fiturnya teknis. Nah, di sini outputnya. Jumlah basis 1205, jumlah kolom 48, kolom target harga besok. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita membuat tensor flow-nya. Di mana kita butuh TensorFlow model, layar, callback, dan optimizer. Kita di sini membuat model LSTM untuk prediksi harga saham. Lalu di sini ada untuk layar LSTM pertama dengan return sequence. Yang kedua, layar LSTM kedua. Selanjutnya yang ketiga, terus ada dense layer, ada compile model. Setelah itu, kita harus cek di sini. Kita cek apakah data training. Nah, kita harus cek dulu nih di sini. Setelah kita cek, baru kita buat model. Setelah kita buat model, baru kita callback di sini. Setelah kita callback nih, sudah callback semua, baru kita tampilkan summary modelnya. Nah, seperti ini summary modelnya. Nah, seperti ini kurang lebih outputnya. Lalu selanjutnya di sini kita melatih model STM, yaitu kita nge-training data tersebut. Kita ngelatih data saham tersebut. Di sini saya menggunakan Epoch 100 batch size-nya dengan batch size 32. Perlu teman-teman ketahui di sini kenapa saya Epoch-nya 100, karena untuk supaya lebih akurat gitu. Jadi
Saya menggunakan epoch 100 ini agar supaya lebih akurat, tapi tidak menjamin 100% akurat. Seperti itu, teman-teman. Terus selanjutnya kita training model dulu di sini. Terus kita training historinya, plot loss, plot MAE. Nah, kita training model di sini. Ketika kita training model di sini, kalian harus sabar menunggu epochnya berjalan. Seperti ini. Ketika epochnya sudah berjalan, nanti akan keluar TensorFlow-nya. Seperti ini. Model loss-nya dengan model MAE. Training loss, validasi loss, training MAE, dan validasi MAE di sini. Selanjutnya kita butuh evaluasi model nih buat kita prediksi. Nah, ketika kita mau prediksi, nah kita harus ikutin contoh seperti ini. Model pretest. Nah, setelah itu kita butuh inverse transform untuk mendapatkan nilai aslinya. Kita harus butuh inverse transform untuk mendapatkan nilai asli, teman-teman. Selanjutnya kita harus hitung metrik evaluasinya, terus kita hitung MAPE-nya, yaitu mean absolute percentage error, lalu kita visualisasi hasil prediksi kita, lalu kita tambahkan area selisihnya nih. Kita harus tambahkan area selisihnya biar kita menganalisisnya tuh lebih tepat atau kayak lebih akurat lah. Lalu selanjutnya di sini kita evaluasi model kita. Ketika kita sudah evaluasi model kita, baru seperti ini. Prediksi aktual harga saham BBCA. Ini harga seperti kita lihat di sini, warna biru itu harga aktualnya, yang merah itu prediksinya. Dan di sini kemungkinan prediksinya akan turun, teman-teman. Selanjutnya kita mau prediksi nih harga untuk beberapa harinya. Nah, kita di sini butuh model juga, last sequence, scalar X, scalar Y, fitur data, dan lain-lain yang seperti di atas. Kita butuh semuanya itu untuk kita prediksi nih harga saham beberapa hari ke depan nih seperti apa gitu. Yaitu kita resep untuk prediksinya. Setelah kita resep, kita prediksi. Setelah prediksi kita inverse transform dulu untuk mendapatkan harganya, untuk mendapatkan harga tersebut. Tapi ini belum menjamin ya, teman-teman. Ini belum 100%. Kita hanya mendeteksi saja, kayak menganalisis saja gitu. Cuman nggak 100% akurat, teman-teman. Terus selanjutnya kita butuh update sequence untuk prediksi berikutnya nih. Kita kan mau prediksi nih, kita harus update dulu agar tidak terjadi keliru. Lalu setelah itu kita normalisasi lagi. Setelah itu kita update sequence-nya, hapus yang pertama, baru kita tambahkan yang baru. Setelah itu, di sini saya ingin memprediksi 30 hari ke depan nih, teman-teman. Baru langsung kita ambil sequence terakhir kita nih yang tadi. Lalu kita prediksi dengan fitur 30 day. Lalu di sini visuali prediksi masa depan. Kita visualisasi prediksi masa depan. Kenapa saya bilang masa depan? Karena kita memprediksi 30 hari ke depan, teman-teman. Lalu di sini plot data historis 100 hari terakhir. Kita mengambil datanya setelah tadi, kita ngambil data 100 hari terakhir, teman-teman. Terus kita buat timeline, kita buat plot historis seperti tadi, plot prediksi, terus tambahkan area prediksi, lalu tampilkan prediksi dalam tabel. Nanti akan muncul seperti ini. Beda ya, TensorFlow-nya seperti yang tadi beda. Dimana di sini data historisnya yang biru, prediksi masa depannya yang merah. Jadi kemungkinan 30 hari ke depan, yaitu saham BBCA itu menurun, teman-teman. Seperti itu. Nah, ini menurun parah kan? Menurun parah. Lalu di sini kita ingin memberikan rekomendasi nih berdasarkan analisis kita. Itu kita buat salinan data dulu nih untuk menghindari warning.
Lalu kita hitung indikator teknikal jika belum ada. Jika belum ada, kita hitung dulu indikatornya. Jika sudah ada, tidak perlu dihitung lagi. Lalu pastikan kita cukup data untuk MA-nya. Jika data tidak cukup untuk analisis teknikal, minimal 50 data points. Tuh. Lalu di sini analisis moving average, yaitu kita menganalisis nih average berapa gitu. Lalu kita hitung RSI-nya. Kalau belum ada, kita hitung seperti ini. Jika sudah ada, sudah tidak perlu ini lagi. Terus kita hitung MACD-nya. Jika belum ada juga, jika sudah ada, tidak perlu diperlukan. Lalu kita analisis nih tren dari prediksi tadi. Kita analisis di sini. Lalu di sini kita ketik rekomendasinya. Nah, di sini saya kasih tanda hijau untuk di buy, merah untuk di sell. Berbeda-beda teman-teman. Di sini untuk strong buy-nya kasih tanda ini strong sell, buy, sell, terus buy lagi, terus sell. Terus di sini hold. Hold itu untuk kita tahan dulu nih. Kita mau jual atau kita mau beli, kita hold dulu nih karena kita belum tahu. Lalu di sini kita perlu support resistance. Jadi itu untuk menunggu untuk si analisis ini sukses. Lalu untuk cara menggunakannya, nah kita perlu di sini stok data. Nih penting banget, stok data in lokal, stok data in global. Nah penting banget nih untuk kita mengetahui stok datanya. Jadi supaya nanti analisis kita atau prediksi kita tidak terlalu keliru gitu. Lalu selanjutnya di sini ada prediksi jika belum ada. Hitung prediksi. Kita perlu hitung prediksi kita jika belum ada. Jika sudah ada ya tidak diperlukan. Karena kebanyakan orang-orang belum menghitung prediksinya, jadi kita di sini kita hitung dulu prediksinya berapa. Buat prediksi dummy jika belum ada. Nah, terus kita perlu jalankan analisis nih. Kita jalankan analisis, lalu kita update stok dengan indikator jika perlu. Seperti ini. Nah, di sini analisis teknikalnya. Langsung ada. Jadi kemungkinan beberapa hari ke depan, yaitu tren harga turun harga di bawah MA20. Nah, rekomendasinya berarti sell atau kita jual. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan atau bisa saya jelaskan. Mungkin ada beberapa kata-kata saya yang kurang berkenan atau kurang dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.